soal di area dari mid. Ya bakal di freeze aja. Sambil menunggu gimana Shogun dengan setupnya karena ready flicker lagi nih. Dark Wave flicker sih dari Shogun selalu on point. Gila, Shogun benar-benar targetingnya sih mengerikan ya. Dan ini cukup berbahaya. Itu kan kalkulasi dari Shogun itu dia kalau nggak gila-gila Sans, dia gila-gila Kelra sih gue lihat. Memang. Cuma pasti Dark Wave Flicker buat cancel Sans dulu lah. Yang paling utama ya Blade of Despair bos. Wah itu dia full damage. Nile. Udah pasti ya dengan adanya si Halberd juga. Target dari efek punishnya frontline. Loot Picky Boy bakal jadi target Malefic Gun. Selesai dari Kelra. Tinggal next item aja nih kalau kita ngomongin soal di bottom lane. Nile yang bakal ngedorong wave-nya. Lord sudah bergerak. Brilliant push. Oke, tapi Sans lihat, dia bukan ke arah Lord, dia tutup jalur yang di luar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nggak bisa langsung masuk dari seorang Nile. Pascal ke arah belakang. Win mencoba untuk menargetkan siapapun, wardnya cepat banget diselesaikan dan Eman. Oh, Shogun masuk. Oh, Shogun seorang diri, tertarget dan shutdown Shogun. Really? SOD-nya tertancap Eman. Menjadi target utama masih ada Win of Nature depan sana. Sakratul Maut Nile menutup Eman. Bahkan kembalikan dengan adanya blast yang datang Eman Kyrie. Immortality dibeli sambil jalan bersama dengan Wintercloud tidak bisa menyelamatkan sosok seorang Kyrie. Best terbuka dengan sangat bebas. Tersisa 2 member, Keyboy dan Lutfi. Mampukah mereka bertahan karena Bigetron gak mundur? Bigetron nggak mau mundur, mereka mencoba untuk mendorong wave ya. Eman fokus ke arah Benja dan Bigetron by Vitality. Take the game one. Dan selebrasi yang luar biasa dari fans Bigetron Persai. Jangan kesorot kamera. Buka baju. Papa Sabar. siapa namanya? Papa siapa? Sabar dulu, tenang. Tapi game pertama untuk Bigetron. Jelas, kali ini tes ilmu mungkin ya. Melepaskan Fanny dari Nile. Dahsyat banget ternyata. Itu dia Fanny yang tadi sempat mendapatkan spotlight juga menjadi rebutan. Dan kemenangan pasti langsung ditutup pasca mendapatkan kill dari Kelra. Blazing duet yang indah tadi dari Eman. Shutdown karena Kyrie. Paket lengkap semuanya dari BTR by Vitality. Semua objektif dilakukan. Semua fight dimenangkan. Ini wajar banget terjadi karena emang apa? Karena emang pada dasarnya permainan yang dari awal udah di-build itu terlihat jelas. Iya, Dan keuntungannya juga udah mulai terlihat semenjak di launch yang pertama. Ya, dan Gak habis itu bebas. Dan masalahnya, ketika Nile tahu tidak ada Win of Nature, Eman balik lagi langsung tadi, Be. Eman eksekusi, dia tahu udah nggak ada Kelra, musuh utamanya udah nggak ada. Wah, tapi ini offsetnya Keller di sini lumayan ya. Iya, itu sih Moskov Alik juga ya. Dan ini nih, Win of Nature-nya ke pop out, jadi Nanael maju ketika ada efek Terrify. Dan ingat, gak ada sepatu ya, jadi gak ada pengurangan efek sisi. Dan itu yang membuat Kelra langsung tertangkap 5 kali dah. Kyrie belanja semua tuh sambil jalan. Habis itu duit. Hah? Habis itu duit. Dan Habis. Nile membuktikan kualitas permainan Fanny-nya. Kembali lagi, Bigetron by Vitality menghadapi sang pemuncak klasemen. Sang robot seperti memiliki software yang lain ketika dia melawan Onyx. Tapi ketika melawan tim yang lain, sekarang kan mereka punya malfunction software. Nah, tapi ya balik lagi ya, kalau kita ngomongin Fanny Nanael, dulu juga ada korban dari kekejaman pengejaran Fanny Nanael. Iya. Wah. Linknya Super Ken. Iya. Bener-bener. Kejarlah sampai ke BTR. Beneran kan Nanaelnya BTR sekarang? Gak Iya, salah iya, sih. iya. Nggak Itu sih salah. berapa kali waktu itu kena solo kill? 9. Ya? Total 9 dead pokoknya. Wah, tapi sih Kelra offside itu sih adalah salah satu hal yang mungkin banyak orang bilang, tapi kan offside sekali bang. Kita anggap ini Kelra bro. Iya. Kita lihat ini Kelra. Itu fatal banget dilakukan oleh seorang Kelra yang ya the gold standard. Maksud gue lebih ke gold lane juga sih, Ci. Bukan Ya. hanya dari Kauranya, tapi siapapun gold lane di momen itu, offside, itu bakal fatal. Nah ini fatal Ya sekali. pasti digas, Lihat, pasti digas. langsung bablas blus. Berbalik keadaannya selesai mereka. Ya karena mungkin dari POV-nya Kelra tadi, Kelra beranggapan kalau misalkan Lord-nya udah up, BTR bakal naik ke atas. Tapi kan ternyata- expanding river. Gak Ya. perlu kok buru-buru ke Lord, karena arusnya bakal ke arah Lord itu juga. Harus sungai mematikan. Harus sungai memanggil semuanya. Salah ya? Iya. Oh gue sering typo ya. Oke nggak apa-apa. Tapi Nggak ini dia apa-apa, tenang Profesor KB. Nah, ini kalau kita ngomongin soal fight ini nih, ini
Ini big play dari Shogun yang sempat kita mention tadi kan. Dia Dark Wave Flicker, Suns yang ditarget, terus langsung buyar fight-nya. Karena emang damage yang ditorehkan sama Suns gak yang burst banget. Aduh. Dan ini juga Shogun lihat body Body block. block-nya. Iya kan? Bagus SOD-nya ditutup. Dan ini juga salah satunya Dark Wave yang benar-benar on point dari Shogun. Nangkep Kelra, nangkep Lutfi, langsung kena shutdown dulunya pakai Blazing Duet. Wah ini Moreno ditarget. Buang WON ya Kelra. Dieksekusi, Man balik lagi. Verify SOD. Itu dia pengejarannya. Oke, MVP di game yang pertama, Nanail. Wow ini dia Fanny. Ya nggak boleh lagi kayak dilepas Be. Ada Robby lagi. Iya double ya jadinya ya. Mantap juga itu ada Robby. Bener juga, ada jimatnya soalnya. Wah ini dia teman-teman ya. Kalau kita ngomong soal BTR by Vitality. Early game, kita emang nggak selalu menjamin ya. Emang karena early game-nya 50-50. Walaupun sempat ada window di sini. Sempat ada solo kill yang terjadi. Tapi ternyata pas di momen terakhir. Habis itu. Oh enggak, purple buff-nya ada tapi emang energinya habis. Itu kegesek mati tadi Be. Iya benar. Dari sini nih, momennya pelan-pelan dari Shogun. Satu ya kan momennya nih. Ini Nanail selamat, SOD nggak kena. Ini momen kedua nih dari Shogun nih. Tuh, Langsung. keangkat dua kan. Kairi juga terangkat ternyata. Jadi langsung ditarget juga kan tuh. Suns ditarget, Kairi ditarget. Nih momen ketiganya di base turret mid. Oh ini juga boleh nih jadi momen dari Moreno. Agak maksa gak sih ini Onyx Be? Mereka sisa 2 tapi Iya. mereka masih mau coba ngintip. Masih mau coba ngintip ya, iya. Biasa penasaran Lim sama area river. Oke. Untuk turret atas juga bagus sih, masuknya rapi dari teman-teman Bigetron, gak buru-buru. Mereka dapat objektifnya, mereka mundur. Dan ini kena dua, kena town dan hilang. Langsung bener-bener hilang. Kena Blazing Duet. Di sini juga karena ada Lord ya POV-nya, karena kosong juga di Lordnya, jadi bisa langsung digas. Habis ya, langsung gak nafas juga dari Kelra tadi. WON jadi pakai, semua jadi pakai, tetap gak bisa. Ada sih misplay dari Shogun tadi, Iya, satu doang ya. tapi masih oke lah. Ya karena lihat trade-nya. Tuh, trade-nya. Shogun tukar Kelra, tuker Suns, tuker Kairi. Tapi sambil jalan beli item ini ya lagi-lagi ya. Emang satu hal yang mungkin perlu di spotlight-nya tadi, Shogun nge-trade dan itu dapat fair trade. Iya. Itu kayaknya kalau ada duit lagi rose gold itu Be. Duitnya habis aja. Ya lose condition. Iya, Udah nggak mentok cukup. di situ duitnya. Gak cukup duitnya. Udah cukup ya. Oke, dan 4 kill aja nih untuk Onyx. Agak jarang sih ngeliat Onyx kayak gini, tapi Bigetron yang tadi gue bilang, mereka tuh udah persiapkan habis-habisan untuk match ini. Karena kalau seandainya di match kedua tadi kan hasil tidak Kalau. kayak sekarang, Iya. mereka harus dapetin 2-0. Ya tapi Lim, kalaupun tadi Alterigo 2-0 lawan RRQ, kalau ya ini udah tetap lolos BTR by Vitality. Makanya mereka udah kasih yang terbaik aja lah. Dan ternyata ketika tiket mereka sudah keluar, lebih lepas. lebih lepas mainnya, lebih nyantai, lebih galak. Lebih rar. Dan lebih disiplin juga sih, Be. Wah itu jelas sih. Aku nggak melihat adanya gerakan-gerakan yang cukup merugi ya bagi BTR by Vitality. Mereka bahkan bisa utilize Shogun tumbang tapi trade-nya dipastikan tuh mereka benar-benar dapat. Itu semua karena emang posisinya dari Onyx kan mereka mau fight back. Tapi posisi Kelra juga benar di depan situ kan. Ya. Makanya tumbang kelimanya Kelra itu langsung jadi sinyal kalau base-nya udah gak bisa ditahan lagi nih. Iya. Setuju. Dan harus reset pastinya dari Onyx. Ingat Onyx, dia akan selalu mengejar kemenangan loh. Apapun yang terjadi. Karena kalau misalkan enggak, ya mereka udah juara regular season kok. Tapi tetap, memang objektif mereka tuh menang match. Akan Wah. selalu terus kayak gitu. Untuk jaga konsistensi juga kan. Menjaga asa ya. Menuju ke babak playoff. Karena ya ini last match untuk BTR by Vitality. Ini match yang mungkin cukup penting buat mereka secara individual ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin mentality, apalagi di babak playoff, ini BTR by Vitality pasti bakal nge-boost banget nih. Let's Guy by Nanail ya kan. Let's Guy by Toda. Karena habis ngalahin Onyx ke playoff, itu tuh kayak jadi dua hal yang berkesinambungan tuh. Wah itu happy-nya double, Be. Ke playoff iya, menang lawan Onyx iya. Iya seneng Buset. banget dong jadinya ya. Mantap. Tapi ya Itu mau lawan siapapun, aku yakin di mindsetnya BTR by Vitality. Ya at least kita udah menang lawan Onyx. iya. Iya kan? Itu benar. Itu mentalnya kan? Itu beda mentalnya. Itu Cetasnya mana? cetas. Nah itu loh. Cetar.
Kaja dong cetas. Atau enggak ini